Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berasal dari kelompok 2 Paralel B. Di sini ingin mempresentasikan tugas transportasi list cost method dengan studi kasus pendistribusian hasil produksi dari pabrik ke gudang. Dengan mata kuliah yang diampu adalah penelitian operasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 2 Paralel B, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran ganjil 2024-2025. Dengan anggota kelompok yaitu Sekar Aisyah Swita yaitu saya dengan NPM 230320107171 sebagai ketua. Dan saya Muhammad Antarik Sadaru dengan NPM 2303201015 sebagai wakil. Saya Muhammad Abil Ningrat dengan PM 230320101019 sebagai anggota. Saya Jasmine Keza Mersyanda Wismordi dengan NPM 23032310236 sebagai anggota. Dengan studi kasus di mana perusahaan Selalu Maju mempunyai 3 buah pabrik di Surabaya, Gresik, dan Mojokerto dengan kapasitas produksi tiap bulan sebesar 90 ton, 60 ton, dan 50 ton. Perusahaan tersebut ingin mengalokasikan hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan di Malang, Jember, dan Kediri, di mana kebutuhan tiap bulan untuk gudang yang berada di Malang sebanyak 50 ton, Jember sebanyak 110 ton, dan Kediri sebanyak 40 ton. Biaya pengangkutan setiap tonnya diperlihatkan dalam tabel berikut. Dari pabrik Surabaya ke gudang Malang sebesar Rp15, dari pabrik Surabaya ke gudang Jember sebesar Rp30, dari pabrik Surabaya ke gudang Kediri sebesar Rp25, dari pabrik Gresik ke gudang Malang sebesar Rp27, dari pabrik Gresik ke gudang Jember sebesar Rp35, dari pabrik Gresik ke gudang Kediri sebesar Rp30, dari pabrik Mojokerto ke gudang Malang sebesar Rp25, dari pabrik Mojokerto ke gudang Jember sebesar Rp31, dari pabrik Mojokerto ke gudang Kediri sebesar Rp10. Buatlah rencana pengangkutan dari pabrik-pabrik tersebut ke masing-masing gudang penjualan sehingga total biaya transportasi minimum dengan least cost method. Untuk penyelesaiannya yaitu, untuk menyelesaikan studi kasus ini dapat dimulai dari tabel iterasi satu, di mana pada tabel ini berisi dari pabrik Surabaya, pabrik Gresik, dan pabrik Mojokerto ke gudang Malang, gudang Jember, dan gudang Kediri. Di mana untuk menyelesaikan studi kasus ini dapat dimulai dengan memilih biaya terkecil. Untuk urutan pertama yakni dari pabrik Mojokerto ke gudang Kediri dengan biaya sebesar 10 rupiah per ton dan dengan pengalokasian sebesar 40 ton. Kemudian urutan yang kedua yaitu dari pabrik Surabaya ke gudang Malang dengan biaya 15 rupiah per ton dan pengalokasian sebesar 50 ton. Untuk urutan yang ketiga yaitu dari pabrik Surabaya ke gudang Jember dengan biaya 30 rupiah per ton dan pengalokasian sebesar 40 ton. Untuk urutan yang keempat yaitu dari pabrik Mojokerto ke gudang Jember dengan biaya 31 rupiah per ton dan pengalokasian sebesar 10 ton. Dan untuk yang terakhir yaitu dari pabrik Gresik ke gudang Jember dengan biaya 35 rupiah per ton dan dengan pengalokasian sebanyak 60 ton. Dari tabel iterasi satu ini dapat dihitung nilai Z, yakni Z sama dengan 40 dikali 10 plus 50 dikali 15 plus 40 dikali 30 plus 10 dikali 31 plus 30 plus 60 dikali 35 sehingga didapatkan hasil sebesar 3.680 rupiah. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah nilai Z pada iterasi sudah minimum, maka dilakukan pengujian biaya transportasi. Yang pertama adalah segi 4 pabrik Gresik ke gudang Malang. Sama dengan pabrik Gresik ke gudang Malang min pabrik Gresik ke gudang Jember
plus pabrik Surabaya ke gudang Jember min pabrik Surabaya ke gudang Malang sama dengan 27 min 35 plus 30 min 15 sama dengan 7. Yang kedua adalah di 4 pabrik Surabaya ke gudang Kediri sama dengan pabrik Surabaya ke gudang Kediri min pabrik Mojokerto ke gudang Kediri plus pabrik Mojokerto ke gudang Jember min pabrik Surabaya ke gudang Jember sama dengan 25 min 10 plus 31 min 30 sama dengan 16. Yang ketiga adalah segi 4 pabrik Gresik ke gudang Kediri sama dengan pabrik Gresik ke gudang Kediri min pabrik Mojokerto ke gudang Kediri plus pabrik Mojokerto ke gudang Jember min pabrik Gresik ke gudang Jember sama dengan 30 min 10 plus 31 min 35 sama dengan 16. Yang keempat adalah segi 4 Mojokerto ke gudang Malang sama dengan pabrik Mojokerto ke gudang Malang, pabrik Surabaya ke gudang Malang, plus pabrik Surabaya ke gudang Jember, min pabrik Mojokerto ke gudang Jember sama dengan 25 min 15 plus 30 min 31 sama dengan 9. Setelah diketahui keempat pengujian biaya transportasi tersebut menghasilkan bilangan positif, maka akan dilanjutkan ke kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Selalu Maju sebaiknya mengirimkan produk dari pabrik Mojokerto ke gudang Kediri sebanyak 40 ton, pabrik Surabaya ke gudang Malang sebanyak 50 ton, pabrik Surabaya ke gudang Jember sebanyak 40 ton, pabrik Mojokerto ke gudang Jember sebanyak 10 ton, dan dari pabrik Gresik ke gudang Jember sebanyak 60 ton, karena akan memberikan total biaya transportasi yang minimum yaitu sebesar Rp3.680. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan yang sengaja maupun tidak. Dan kami harap materi yang kami presentasikan ini dapat bermanfaat untuk mempelajari materi tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.